Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Arifjantoro dengan NPM 210810100033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari program penerapan klasifikasi naik bias dengan judul pendukung penerimaan beasiswa. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputasi statistik. Oke, untuk programnya seperti ini. Jadi program ini saya buat untuk menentukan klasifikasi dari probabilitas variabel atau atribut mana saja yang memengaruhi. Seperti di sini tuh ada nilai raport atau nilai rata-rata raport, lalu penghasilan orang tua, dan jumlah saudara. Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai program ini. Pertama-tama itu ada library, yaitu IOStream, string yaitu, dan math.h. IOStream sendiri di sini digunakan untuk sebuah inputan dan output. Lalu string ini yaitu untuk tipe data string, lalu math itu menggunakan perhitungan matematika. Lalu di main atau main fungsinya sendiri yaitu karakter ulang sendiri ini nanti untuk digunakan sebagai pengulangan program, apakah program ingin diulangi atau langsung keluar gitu. Jadi selanjutnya ada integer pilihan 1, 2, 3 untuk memilih nanti di probabilitasnya itu pilihan mana. Lalu selanjutnya ada float tn raport ini untuk probabilitas variabel yang tidak layak, dan yang atas ini probabilitas variabel yang layak. Di bawah lagi ada float p layak, ini merupakan probabilitas dari layak, dan probabilitas tidak layak, hasil layak, dan hasil tidak layak. Oke, di bawah ini sudah deklarasi dari probabilitas layak sama dengan 0,541. Di sini saya ambil dari data Excel, sesuai dari data Excel kemarin yang telah saya buat dari dataset dan data dummy. Bisa dilihat untuk target sendiri ya, di sini ada 0,541. Oke, bisa dicek probabilitas ya. P ini probabilitas layak sama dengan 0,541. Kita cek 13/24 ya. Di sini di Excel saya hasilnya itu 0,541 sekian. Jadi yang saya ambil itu 3 angka di belakang koma. Lalu ada probabilitas tidak layak yaitu 0,545. Oh maaf, ini 0,458. Oke. Lalu selanjutnya ada sistem CLS, memakai sistem CLS untuk menampilkan ini nanti untuk outputnya tuh seperti ini. Ada program klasifikasi, range rata-rata, dan masukkan rata-rata nilai raport untuk pilihan yang pertama. Ini ya pilihan, masukkan rata-rata nilai raport, jadi nanti tampil nilai dari range ini, mau pilih range nilai rata-rata raport yang berapa gitu. Nah, di sini saya sudah masukkan juga nilai probabilitas dari nilai raport yang layak dan nilai raport yang tidak layak. Bisa kita lihat sendiri langsung ya. Bisa kita lihat langsung di Excel itu probabilitas nilai raport yang pertama, case pertama ini berapa? Range 70-80. Ini dia tidak layaknya, oh maaf, layaknya ini ya. Layaknya 0,076. Nah, di sini 0,076 ya, mengambil 3 angka di belakang koma. Lalu yang probabilitas tidak layak nilai raport itu ada ini 0,545. Oke, selanjutnya case 2, case 3 ini untuk range selanjutnya ya. Oke, langsung saja lanjut ke dalam switch pilihan 2, yaitu pilihan 2 itu atribut kedua yang memengaruhi yaitu penghasilan orang tua. Nah, untuk penghasilan orang tua sendiri terdapat range sejuta sampai 2.500.000, 2.600.000 sampai 3.500.000, yang terakhir 3.600.000 sampai 4.500.000. Oh, ada lagi 4 range dibagi dengan 4 kelas.
yaitu 4.600.000 sampai 6 juta. Nah, nanti di sini case-nya juga ada 4 ya, sesuai pilihan keempat range. Yang pertama sama kayak tadi, probabilitas dari penghasilan orang tua yang pertama 1 juta sampai 2.500.000 itu dimasukkan di sini sesuai dari data Excel yang sudah dibuat. Bisa kita cek lagi untuk penghasilan orang tua yang pertama, yaitu range 1 juta sampai 2.500.000. Probabilitas layak itu berapa? Oke, di sini ya, 1 juta sampai 2.500.000. Probabilitasnya layaknya itu 0,76 ini ya, 0,769. Nah, kita cek sama 0,76, lalu di tidak layaknya itu ada 0,09. Oh, maaf, ini iya benar, tidak layak penghasilan orang tua 0,09 ini ya. Udah sama ya. Oke, selanjutnya sama seperti kayak tadi, namun berbeda atribut, yaitu range jumlah saudara, yaitu 1 sampai 2, 3 sampai 4, dan 5 sampai 6. Oke, sama kayak tadi, case 1, 2, 3, memasukkan nilai probabilitas dari masing-masing jumlah saudara yang layak dan jumlah saudara yang tidak layak, sesuai dengan range yang sudah dibagi. Oke, lalu selanjutnya ada deklarasi hasil layak, yaitu hasil layak sama dengan nilai raport dikali penghasilan orang tua dikali jumlah saudara. Yang dikalikan ini probabilitas dari masing-masing atribut ya. Nah, untuk hasil tidak layak sendiri sama, namun yang dipakai adalah hasil probabilitas yang tidak layak. TN raport ini tidak layak atau tidak nilai raport, atau tidak penghasilan orang tua, atau tidak jumlah saudara. Ini dikalikan semua ya kalau hasil tidak layak. Oke, lalu tampilkan hasil tidak layak. Lalu di sini saya membuat kondisi di mana jika hasil layak lebih dari hasil tidak layak, maka akan tampil selamat, Anda layak mendapatkan beasiswa. Jika tidak, maka tampil mohon maaf, Anda tidak layak mendapatkan beasiswa. Lalu tampil lagi apakah Anda ingin klarifikasi untuk mendapatkan beasiswa lagi. Nah, nanti setelah kita sudah run program, itu tidak langsung keluar, melainkan ada looping ya, mau ulang lagi dari awal atau tidak. Langsung saja kita coba untuk menjalankan programnya. Oke, jadi tampilannya sama ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti ini akan keluar pilihan yang pertama, yaitu rata-rata nilai rapot. Lalu di sini saya coba untuk langsung saja mencoba untuk data testing ya, data testing dari si Excel. Kita coba berapa di sini, apakah hasilnya benar sesuai yang di Excel. Oke, di sini nilainya 87. Saya coba inputkan nilai 87, range-nya, maksudnya range 87 itu masuk ke dalam pilihan yang kedua. Lalu range penghasilan orang tua ini ada 2.500.000, berarti masuk ke dalam range yang pertama. Lalu ada jumlah saudara 4. Jumlah saudara 4 berarti masuk ke dalam range 3 sampai 4, yaitu pilihan nomor 2. Oke, di sini terlihat hasil layak dari masing-masing probabilitas. Nah, hasil layaknya sendiri ini 0,159, sedangkan hasil tidak layaknya itu 0,002. Nah, ketika hasil layak itu lebih dari tidak layak, maka selamat, Anda layak mendapatkan beasiswa. Itu. Nah, apakah ingin klarifikasi untuk mendapatkan beasiswa lagi? Jika iya, maka kita mengulang lagi program dari awal. Kita coba klasifikasi lagi untuk yang tidak layak mendapatkan beasiswa. Contoh, memilih nilai raport yang kecil atau 70, lalu penghasilan orang tua yang besar, pilihan nomor 4, dan jumlah range saudara yang sedikit, yaitu 1 sampai 2. Nah, outputnya mohon maaf, Anda tidak layak mendapatkan beasiswa. Nah, dapat dilihat ya bahwa hasil layak itu 0,004 dan hasil tidak layak itu 0,12. Maka
hasil layak itu lebih kecil dari hasil tidak layak, jadi outputnya, mohon maaf, Anda tidak layak mendapatkan beasiswa karena sesuai dengan kriteria persyaratan mendapatkan beasiswa itu seperti ini. Nah, jadi yang merupakan kriteria layak mendapatkan beasiswa itu rata-rata rapot minimal 80, lalu penghasilan orang tua itu tidak lebih dari 2 juta, dan jumlah saudara lebih dari 3. Oke, sekian demo program dari saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputasi statistik. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.